Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Seberapa yang sudah tergabung dalam Zoom meeting malam hari ini. Kita akan mulai pemuridan kita dalam online discipleship revival total ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita masih membahas tentang seri akhir zaman. Ya. Nah, tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah tentang kerajaan 1000 tahun, ya, atau Millennium Kingdoms, ya. Nah, saudara, jadi kerajaan 1000 tahun. Saudara, bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya namanya kerajaan itu bukan kerajaan 1000 tahun, ya. Itu sebenarnya kerajaannya Tuhan Yesus. Karena yang menjadi raja adalah Tuhan Yesus, ya. Jadi itu kerajaannya Tuhan Yesus. Atau boleh disebut kerajaan surga, ya. Nah, kerajaan Tuhan Yesus. Nah, tapi saudara, karena masanya, waktu daripada kerajaan Tuhan Yesus ini, lamanya memerintah 1000 tahun, makanya lebih dikenal dengan istilah kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan nama, itu menunjukkan kurun waktunya, ya, kurun waktu daripada Tuhan Yesus yang punya kerajaan itu memerintah di dalam kerajaan itu selama 1000 tahun. Kenapa saudara harus bicara seperti ini? Nanti saudara setelah kerajaan 1000 tahun ini akan masuk kepada babak baru, yaitu langit baru, bumi baru. Di situ, ya, nanti yang menjadi raja bukan Tuhan Yesus, tapi yang menjadi raja adalah Allah Bapa nanti, ya. Nah, di sini ini nanti perbedaannya nanti akan kita bahas dalam pelajaran yang judulnya Langit Baru, Bumi Baru. Oke, saudara. Tadi sudah saya singgung, ya. Jadi Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun ini, ya. Nah, Tuhan menjadi raja. Kapan itu? Setelah antikris dan nabinya dibuang ke dalam lautan api, ya. Setelah antikris dan nabinya dibuang ke dalam lautan api yang kekal, bangsa-bangsa yang memerangi Yerusalem juga dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu pengadilan bangsa-bangsa yang memisahkan gulungan domba dan kambing dan membuang semua gulungan kambing itu ke neraka juga. Maka ia sendiri menjadi Tuhan semesta alam, ya. Jadi setelah masa 7 tahun kesusahan, ya, nanti terjadi perang Armageddon kemarin yang kita bahas, ya. Tuhan memerangi mereka, mereka dikalahkan, lalu semua diringkus semuanya, ya. Diringkus lalu dipenjarakan, ya, khususnya antikris, ya, setan, iblis, Abaddon itu dipenjarakan di sana ini. Nah, mereka yang disesatkan itu langsung dibuang. Nah, saudara, karena apa? Disitulah mulai digelar pengadilan bangsa-bangsa, di mana mulai dipisahkan antara kelompok kambing dan domba. Nah, lalu kelompok kambingnya dibuang, tinggal kelompok dombanya ini. Nah, kelompok dombanya itu boleh ikut dalam masa 1000 tahun tersebut. Mari kita lihat beberapa ayat untuk mendasarinya. Dari Zakaria pasal 14, ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam. Dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turunlah tulah yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Nah, ya, saudara, sekarang kita lihat, ya, bahwa
ketika nubuatan tentang kerajaan yang kekal yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada Daud, ya. Daud itu ketika dinyatakan berkenan di hadapan Allah, karena Tuhan berkata, sekarang aku telah mendapatkan orang yang sangat-sangat berkenan di hatiku. Lalu Tuhan berjanji kepada Daud itu, ya, janjinya apa? Daud, kerajaanmu akan kekal untuk selama-lamanya. Ya. Tapi kalau kita lihat secara fisik, ya, kerajaan yang dibangun oleh Daud itu setelah ganti kepemimpinan kepada anaknya Salomo, ya, setelah Salomo mengalami kejayaan yang luar biasa, lalu Yerobeam menjadi raja. Terjadi perpecahan, saudara, antara Yerobeam dan Rehabiam itu, ya. Lalu terpecah menjadi dua, ya. Ya. Jadi 10 suku, ya. Lalu itu membentuk koalisi sendiri, namanya adalah bangsa Israel, ya. Nah, yang 2 suku, ya, itu menjadi orang Yehuda atau sekarang disebut Yahudi. Negara Yehuda. Lalu ada negara Israel, ada negara Yehuda. Dua-duanya pernah perang, ya, perang saudara itu sebenarnya. Itu sebenarnya tetap bagian daripada Israel itu. Tapi mengacu daripada janji Tuhan terhadap Daud itu, kelihatannya kok nggak tergenapi, ya, tentang kerajaan itu. Saudara, maksud daripada Allah ngomong kepada Daud atau berjanji kepada Daud itu, sebenarnya Allah sedang menubuatkan, ya, tentang satu kerajaan yang nanti, ya, akan hadir di muka bumi, yang terus bertumbuh sampai berkelanjutan, sampai nanti akhirnya Yesus itu dinobatkan untuk menjadi raja, ya. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba kalau Anda baca ayat ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ya, nah terus ayat 4 dan kelima, tetapi ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Bapak Saudara, ya, ayat 1 tadi dituliskan di sini, ya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, bicara, ya, tentang tunggul Isai. Apa itu tunggul Isai? Ya, sebuah pohon itu, ya, itu mulainya, ya, itu kalau dipangkas gitu, dipotong gitu, ya. Nah, itu mungkin nggak kelihatan pohon, tapi masih ada batang pohon di situ, ya. Nanti kadang-kadang tumbuh lagi. Ya, saya di depan sekretariat dulu ada pohon besar sekali, ya. Lalu karena daunnya sering rontok gitu, akhirnya saya ngomong sama teman-teman, ya, potong aja deh, bilang gitu, ya. Kalau saya nggak datang seminggu aja itu sampahnya udah numpuk sebegitu, ya, karena itu pohon bintaro namanya, ya, bukan pohon ciputat, ya, tapi pohon bintaro namanya. Ya, pohon bintaro itu, wah, daunnya tuh rontok terus, ya. Aduh, saudara. Akhirnya kita potong, ya, potong sampai hampir mepet ke tanah gitu, ya. Tapi saudara, lambat laun, ya, itu nanti kalau ada hujan, ada sebagainya itu, mulai tumbuh tunas loh, ya. Dari mana? Dari pohon yang sudah dipotong itu. Nah, ini gambaran saudara untuk menjelaskan tentang tunas, ya, tunggul Isai itu. Nah, cikal bakalnya dari Isai. Isai, ya, mempunyai anak. Nah, salah satunya dipilih oleh Allah, ditunjuk untuk menjadi raja menggantikan Saul yang telah cacat, ya, karena tidak setia itu. Nah,
Sekarang dari Daud itu Tuhan berjanji bahwa nanti akan ada kerajaan yang kekal itu. Nah, sekarang kita urut dari Daud sampai kepada Tuhan Yesus. Nanti Anda lihat di dalam kitab Matius, silsilah Tuhan Yesus, ya. Nah, ternyata Yusuf, ya, yang menjadi suaminya Maria itu masih keturunan Daud kalau ditarik ke sana. Memang secara fisik, ya, Yesus itu bukan benihnya dari Yusuf, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipercayakan untuk apa? Untuk menjadi alat saluran sampai akhirnya Yesus muncul di muka bumi ini. Nah, orang Kristen kalau hari Natal, ya, dia kalau menyanyi, gitu, malam kudus sunyi senyap, lalu rapnya Yesus anak Daud, ya. Nah, padahal Yesus anaknya Allah. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Jadi kalau saya bilang bahwa Yesus itu keturunan Daud, semua orang pasti setuju. Semua pasti percaya. Nah, kembali saudara. Tadi kerajaan yang lamanya 1000 tahun itu adalah kerajaannya Yesus. Kenapa menjadi kerajaannya Yesus? Karena Yesuslah yang akan memerintah, dinobatkan untuk menjadi raja di dalam kerajaan itu. Nah, saudara, kondisinya nanti tidak seperti kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi sekarang ini. Berbeda sekali. Kenapa? Karena setelah perang Armageddon itu, iblis dikalahkan, mereka diringkus, dipenjara, nggak bisa beroperasi lagi. Saudara, orang menjadi jahat itu karena apa? Karena dipengaruhi oleh roh jahat. Siapa itu biang keroknya roh jahat itu? Iblis dan antek-anteknya. Kalau biang keroknya, iblis dan antek-anteknya itu diringkus, ya, disingkirkan, dan nggak bisa beroperasi lagi, kira-kira ada yang jahat nggak? Nggak ada. Yang namanya jahat itu nggak ada lagi. Nah, itulah nanti saudara, yang menyebabkan, ya, kerajaan Tuhan Yesus yang selama 1000 tahun itu suasananya damai luar biasa, ya. Nggak ada huru hara, ya, nggak ada orang benci, nggak ada orang iri, nggak ada orang sirik, nggak ada orang utang nggak ngembaliin, nggak ada orang licik, itu nggak ada. Ya, kenapa? Niat jahat yang dari iblis yang mendorong orang untuk berniat jahat itu sudah nggak ada lagi, ya. Nah, jadi kondisinya sudah, karena tidak ada lagi roh-roh jahat, ya. Karena tidak ada lagi roh-roh jahat di muka bumi maupun di udara, maka tak ada orang yang berbuat jahat. Hanya orang yang lalai melakukan perintah Tuhan masih ada juga. Mereka itu disebut golongan orang fasik, ya. Nah, saudara, mereka itu disebut golongan orang fasik, ya. Bedanya orang jahat dan orang fasik itu apa? Orang jahat itu mereka disetir oleh iblis. Tapi orang fasik itu maunya sendiri sebenarnya, ya. Maunya sendiri tanpa dipengaruhi oleh roh jahat. Jadi Anda harus bisa membedakan. Nanti kalau Anda sudah menjadi hamba Tuhan, ya, mulai ada orang yang konseling dengan Anda. Jadi setiap kasus itu kadang-kadang berbeda, ya. Di mana orang yang Anda layani itu kadang-kadang bukan semuanya itu karena iblis yang ada di dalamnya. Tapi karena kadang-kadang itu karena kedagingannya mereka, sudah. Ya, si aku mau itu. Jadi itu nggak ada kait-mengait dengan si iblis sebenarnya. Ya. Nah, kalau itu memang kemauannya itu terus dibuat, terus ditambah nggak mau bertobat, dan nanti biasanya iblisnya baru dompleng, ya. Mendompleng lalu campur aduk lah. Dia menjadi jahat bukan karena dagingnya sendiri, tapi juga karena iblis yang ikut nimbrung di situ, ya. Nah, saudara, tadi dikatakan orang itu nggak disebut jahat, tapi disebut lalai dan disebut sebagai orang fasik. Orang fasik itu orang yang sudah ngerti firman, ya, tapi nggak mau melakukannya.
itu namanya fasik. Amin. Ya. Nah, itu namanya fasik, bukan jahat. Ya, itu namanya fasik. Saudara, nanti bangsa-bangsa yang masih ada di muka bumi, karena mereka berasal dari berbagai bangsa dan berbagai agama, kecuali gulungan kambing yang membenci dan ikut menganiaya orang Israel dan Kristen bersama sistem antikristus yang sudah dimusnahkan itu. Bangsa-bangsa itu masih diberi kesempatan belajar dan mencari pengenalan akan Tuhan di gunungnya yang kudus. Ya, jadi di kerajaan 1000 tahun itu, nanti ada orang yang mulai melakukan atau mengalami proses pembelajaran. Ya, belajar apa? Belajar untuk hidup benar. Ya, belajar untuk sesuatu yang lebih baik dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan dalam Yesaya tadi itu dasarnya pasal 11 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Anda lihat ya. Serigala akan tinggal bersama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, nah saudara, kerajaan Tuhan Yesus disebut kerajaan 1000 tahun damai. Gak ada permusuhan. Ya, kalau sekarang yang umum itu kan antara sesama gitu ya, dengan tetangga, dengan mertua, dengan saudara, ya, dengan teman, orang bisa cekcok, ya. Nah, suami istri bisa cekcok juga. Tapi di kerajaan 1000 tahun nanti, nggak ada yang cekcok, ya. Bahkan Anda lihat, saudara, itu binatang-binatang buas itu ya jadi jinak, ya. Anak-anak kecil tadi dikatakannya itu main dengan ular tedung, ya, ular yang berbahaya itu. Dan singa yang biasanya makan binatang yang lainnya, sekarang makanannya berubah. Singa nanti akan makan jerami, ya, dan anak-anak singa akan makan rumput. Makan tumbuh-tumbuhan semuanya, ya. Jadi nggak ada memangsa satu dengan yang lainnya, ya. Itu keadaannya begitu damainya luar biasa, saudara, ya. Ternyata saudara, ya, pengaruh daripada kuasa jahat itu bukan hanya ya berdampak kepada manusia, tapi termasuk kepada si binatang-binatang juga itu. Buktinya ketika roh-roh jahat itu mulai diringkus, lalu dipenjarakan di sana, itu binatang-binatang buas jadi nggak buas lagi. Jadi nanti singa nggak bisa dibilang binatang buas, ya. Jadi binatang yang jinak sekali, ya. Lanjut ayat 9 sampai 10 dari Yesaya pasal 11, ya. Oke, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya. Bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti laut yang menutupi dasarnya, ya. Nah, saudara, penuh pengenalan akan Tuhan, ya, bumi ini. Di gunungnya yang kudus ini nggak ada orang yang berbuat jahat lagi. Tapi pengenalan akan Tuhan membuat orang itu bisa kenal dengan Tuhan itu loh, ya. Belajar mengenal Tuhan. Terus ayat 11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Petros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut.
Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Ya, dari penjuru bumi. Terus 13-14. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung, ya, Filistin. Bersama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Nah, saudara, sekarang kita masuk pada kerajaan 1000 tahun itu, ya. Kalau Anda lihat di dalam kitab Yesaya pasal 65, terdapat ucapan tentang langit baru dan bumi baru. Tetapi itu adalah hal yang akan terjadi setelah menciptakan Yerusalem yang penuh kegirangan. Dan sorak-sorai pada masa kerajaan 1000 tahun lebih dahulu. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu menjadi pemula, ya, sebelum terjadinya langit baru, bumi baru. Dalam kerajaan 1000 tahun itu masih ada orang yang mati. Walaupun umurnya panjang sekali, seperti masa sebelum banjir Nuh. Masa itu masih ada yang kena kutuk juga. Ya sudah. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu ternyata masih ada yang mati juga. Tapi umurnya panjang-panjang, saudara. Ya, umurnya seperti umur pohon. Ya, Anda tahu kerajaan 1000 tahun itu kerajaan Tuhan Yesus itu lamanya kan 1000 tahun. Jadi kalau orang tinggal atau ada di dalam kerajaan itu, dia punya kesempatan, ya, untuk hidup 1000 tahun sebenarnya. Jadi kalau ada orang mati umur 100 tahun tuh, itu belum dibilang muda. Ya, belum dibilang tua, sorry. Ya, itu masih sangat muda sekali. Kenapa? Ya, angka perbandingannya adalah 1000. Jadi itu baru 10%. Sekarang kita kan punya jatah 120 tahun, bukan SK-nya. Manusia itu daging, maka umurnya 120 tahun saja. Kalau orang umur 60 tahun meninggal, berarti dia menjalani target atau SK yang diberikan oleh Tuhan 120, dia jalani setengahnya, 60, saudara. Ya, kalau dia bisa lewati sampai 100 tahun, berarti masih ada spare 20 tahun, sebenarnya dia bisa sampai ke situ, ya. Tapi kan enggak kuat. Tapi itu sudah dibilang tua. Orang mati 60 juga sudah dibilang tua juga. Karena apa? Sudah ada di setengah targetnya itu, 60, ya. Nah, sudah. Tapi nanti orang mati umur 100 tahun itu masih dianggap muda. Nah, saudara, kapan itu terjadi? Ketika babak baru itu dimulai. Yuk kita lihat, ya, beberapa ayat di dalam kitab Yesaya pasal 65. Kita mulai dari ayat yang ke-17, saudara. Yesaya pasal 65 ayat 17. Firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati, ya. Jadi semula Allah itu bilang, ya, nanti, ya, akan ada namanya langit baru, bumi baru, ya. Tapi saudara, yang akan kita bahas di sini, kita belum masuk pada pembahasan langit baru, bumi barunya. Sebelum langit baru dan bumi baru itu muncul, ya, harus terjadi dulu. Yesus dinobatkan oleh Bapaknya menjadi raja. Di mana? Di kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom sini. Ya. Jadi jangan terkecoh. Ya, banyak orang bilang, "Pak, itu Yesaya 65 17 itu langit baru, bumi baru." Betul, ya toh. Tapi sebelum terjadi langit baru, bumi baru, ya, harus ada dulu kerajaan 1000 tahun. Nangkep, ya? Nah, jadi jangan ngotot sendiri. Itu langit baru, bumi baru. Nah, tapi Tuhan kan bilang,
bahwa Yesus nanti akan dinobatkan menjadi raja. Loh, kapan itu Yesus dinobatkan menjadi raja? Di mana Yesusnya menjadi raja? Nah, kita mengatakan Yesus menjadi raja di Yerusalem selama 1000 tahun di dalam kerajaannya itu. Jadi kerajaan Yesus itu disebut kerajaan 1000 tahun, ya. Lamanya 1000 tahun Yesus memerintah, ya. Lalu nanti dilanjutkan di langit baru, bumi baru. Di situ Yesus masuk menyatu dengan Bapaknya supaya Allah menjadi yang utama dari yang utama. Jadi rajanya siapa? Rajanya Allah. Di mana? Di langit baru, bumi baru nanti, ya. Oke, Saudara, ya. Nanti pada sesi berikutnya tentang langit baru dan bumi baru nanti akan saya jelaskan lebih detailnya. Sekarang masuk ayat 18, 19. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ayat 20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, 21. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon. Dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, 23, 24. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat, ya, atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah, saudara, Yesaya pasal 66 itu menceritakan kondisi keadaan nanti di kerajaan 1000 tahun. Ya, Anda lihat situ, ya, keadaannya itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini. Ya, ular makan debu. Ular makan debu. Saudara, benar nggak ular itu makan debu? Anda dulu sekolah gitu, ya, ular makan apa? Ular makan kodok. Gitu. Nah, kalau ularnya gede gitu ya, ular piton tuh yang panjang segala macam, itu kalau dibelah perutnya gendut gitu. Ternyata ada sapi di dalamnya. Di TV pernah ada ya Pak Tani yang dimakan, yang ditelan sama ular itu. Ya. Nah, saudara, jadi ular nggak makan debu. Saudara. Ya, nanti di kerajaan 1000 tahun tuh, semua binatang-binatang yang membahayakan, yang buas berbisa seperti itu tuh, akan jinak semuanya. Ya, habitatnya berubah. Ya, makanan mereka tuh semuanya, ya, makanan-makanan yang bukan membunuh orang lain atau sesama binatang dan sebagainya, ya. Nah, itu kondisinya, saudara, ya. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun itu nanti, saudara, banyak orang yang mulai berbenah juga, ya, karena bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan tadi. Di mana orang mulai belajar bagaimana takut akan Tuhan, ya. Itu nanti mereka mulai menyadari akan keberadaannya itu lebih cepat dibanding dengan zaman sekarang ini. Ya,
Kadang-kadang saya berusaha untuk menyadarkan, menginsapkan, memberitahu orang untuk berubah aja kadang-kadang sulit banget. Kenapa? Karena pikiran mereka sudah dijerat nih oleh kuasa-kuasa jahat itu, oleh roh-roh jahat itu. Nah, tapi kalau roh-roh jahat itu sudah nggak ada, pengaruhnya jahat nggak ada, nasihat itu gampang sekali untuk diterima. Ajakan itu gampang sekali untuk diterima oleh orang-orang itu. Nah, nanti ketika ketemu dengan orang ya lalu orang yang dulunya jahat dan sebagainya, nah di kerajaan itu lalu dinasehati itu cepat sekali insaf, ya. Nah, dibawa kepada Tuhan, pikirannya bukan lagi untuk mengejar materi dunia ini. Mereka berfokus untuk apa? Bagaimana aku bisa semakin kudus? Bagaimana aku bisa semakin mulia? Target pertumbuhannya untuk menjadi seperti Yesus itu dikejar oleh mereka di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, saudara, kalau dulu zamannya Adam, ya, ketika Adam ditaruh di muka bumi, di Taman Eden, ya, di tamannya Allah itu. Nah, sekarang gambaran daripada kerajaan 1000 tahun itu nanti akan kembali situasinya seperti ketika Adam belum jatuh dalam dosa. Ya. Nah, di situ nanti akan muncul kembali satu pohon. Namanya pohon kehidupan. Sekarang pohon kehidupan sudah hilang ya, lenyap. Tapi itu bukan musnah, tidak. Ya. Anda tahu, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, ketika manusia itu akan datang kepada pohon itu, Allah dengan sengaja menaruh malaikat, betul? Kerub di dekat pohon itu dengan pedang yang menyala-nyala. Nggak boleh mendekat, betul? Nggak disajikan. Tapi nggak dimusnahkan pohon itu. Pohon itu disimpan. Ya, nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun, ya, itu mulai terjadi, itu pohon akan muncul lagi. Ya, seperti pada waktu zamannya Adam, Tuhan menganjurkan, belajar dari pohon kehidupan. Jangan belajar dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sekarang nanti penduduk di kerajaan 1000 tahun itu belajar dari pohon kehidupan itu. Buahnya kalau dimakan, membuat pertumbuhan rohanimu semakin cepat sekali. Ya, kenapa? Karena buah daripada pohon kehidupan itu nutrisinya luar biasa untuk kerohanian Anda. Engkau akan hidup, 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 hidup. Ya, Yesus kan berkata, kalau kamu makan aku, ya, kamu beroleh hidup. Nah, kalau Anda makan pohon kehidupan, buah pohon kehidupan, Anda juga akan memperoleh hidup. Ya, hidupmu semakin diubahkan menjadi sama seperti hidupnya Yesus. Ya, nah saudara, daunnya itu untuk menyembuhkan, ya, untuk menyembuhkan. Nah saudara, ini juga berlaku untuk yang ada di udara, yang telah rapture, dan juga berlaku untuk yang masih ketinggalan di muka bumi. Nah, nanti yang di muka bumi ini saudara, karena sekarang ya zaman itu nanti kan nggak ada lagi bengkel rohani. Jadi orang yang sakit nggak dibawa ke bengkel rohani, ya. Tapi dengan memakan daun daripada pohon kehidupan itu, sakit apa saja sembuh nanti. Disembuhkan, ya. Encok, rematik, panu, kadas, kudis, ya. Apa nih, ya. Pincang, kesleo, ya. Boyok, sakit boyok, pokoknya semuanya jenis nama penyakit sebut aja yang Anda alami. Makan daun itu saudara, ampuh banget ya. Nah, sembuh. Firman Tuhan mengatakan daunnya menyembuhkan, buahnya membuat Anda bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Nah, saudara, itu kondisinya sekarang berubah dengan fasilitas-fasilitas yang ada di situ seperti pada waktu Taman Eden, ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa.
Nah, mendengar seperti ini, saudara, kayaknya Anda mulai duh kapan itu ya terjadi. Apalagi yang hari ini sakit itu ya. Udah bosan dengan penyakitnya ini. Kapan itu pohon muncul lagi tuh? Aku mau makan banyak-banyak daunnya itu. Ya, tapi jangan sembarang makan daun, saudara. Kemarin saya lihat di TV, saudara, ada orang makan daun kecubung, saudara. Saudara, mabuk semuanya itu sampai teler-teler di tengah jalan gitu kayak orang gila gitu ya, dan masukkan ke rumah sakit jiwa. Daun kecubung dikonsumsi, saudara. Teler semuanya, saudara. Nah, nggak tahu tuh makan 1 kintal atau gimana. Tapi ini beda, saudara, ya. Daun pohon kehidupan itu khasiatnya berbeda, ya. Anda makan banyak nggak akan teler seperti daun kecubung gitu, ya. Alkitab bilang daunnya itu menyembuhkan. Amin. Ya, saudara. Tapi kalau hari ini Anda harus punya iman kepada bilur dan darah Tuhan Yesus, ya. Nah, jangan nunggu nanti, itu ya. Kalau bisa sembuh sekarang. Dengan iman ditingkatkan, semakin yakin, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup Yesus, ya. Air hidup itu mencuci Anda, ya. Itulah salah satu faktor daripada unsur dari pohon kehidupan itu, ya. Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, kata Tuhan. Tapi kualitas Anda, Yesusnya harus besar di dalam diri Anda. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kondisi yang ada di udara. Ya, jadi bicara tentang kerajaan 1000 tahun, ini ada 2 sisi. Ada yang di bumi masih pakai tubuh fisik, karena nggak ikut rapture, tubuhnya nggak diubah dalam tubuh kemuliaan. Nangkep? Ya? Tapi masih bisa hidup panjang. Bisa hidup 1000 tahun tadi. Ya, masih bisa mati, tapi masih pakai, karena apa? Karena masih punya daging. Ya, masih punya daging. Ya, yang dibilang mati tadi itu yang masih ketinggalan di bumi. Ya. Tapi ada di dalam masa kerajaan 1000 tahun. Nangkep ya? Nah, tapi yang sudah rapture, saudara, itu nggak bisa mati. Karena apa? Karena nggak punya daging. Orang mati itu sebenarnya kan keluar dari casing dagingnya, betul ya? Nah, yang dari debu kembali kepada debu. Jadi keluarnya roh jiwa Anda dari tubuh dagingmu itu disebut mati. Nah, nanti saudara, dagingnya mungkin nggak kuat, ya. Mereka mati, bisa, ya, dalam kerajaan 1000 tahun itu. Nah, malam hari ini saudara, kita akan membahas bagaimana tentang apa yang terjadi orang-orang yang rapture, yang ada di alam roh, ya, atau di udara itu. Nah, saudara, ternyata pemerintahan di alam roh, ya, nah, itu disebut sebagai invisible government atau pemerintahan yang tidak kelihatan. Ya. Ketika iblis dan semua anak buahnya dibelenggu di dalam alam maut, terjadi kekosongan di udara. Pemerintahan di alam roh itu digulung bersih sehingga terjadi vakum. Hari ini iblis itu punya punya tahta. Alkitab bilang dia penguasa-penguasa di udara, betul? Jadi di sana ini, saudara, itu ada kerajaan, saudara, ya, ada kerajaan. Ini bukan di surga yang atas sana, enggak. Kalau saya bisa meminjam dari istilah Paulus tentang langit tingkat ketiga, mungkin ini, saudara, ya, di atasnya langit yang kita bisa lihat, ya. Sebenarnya apa itu langit, saudara? Yang kita lihat itu disebut cakrawala. Cakrawala itu adalah sebatas mata Anda bisa memandangnya, betul? Nah, sebatas mata Anda bisa memandangnya itu disebut langit itu. Nah, di balik langit ini, saudara, ya, di balik langit ini, nah, itu ada satu ruangan yang sekarang dipakai oleh si iblis, ya, untuk apa? Beroperasi dari sana itu, ya. Lalu dia mempengaruhi, kadang-kadang kirim antek-anteknya, ya. Lalu dia mulai
merekrut ya orang-orang manusia-manusia yang sedang mengalami masalah, lalu ditolong, lalu jadi agennya di muka bumi ini banyak sekali. Ya, nanti ketika mereka diringkus, ya itu tempat kosong, terjadi vakum. Ya, nah ketika rapture, ya orang-orang naik ke sana ini, nah sekarang nanti tempat itu dibersihkan dulu sih dari kuman-kuman dan sebagainya, ya. Nah, ya lalu dipakai ya untuk apa? Untuk sebuah kerajaannya ini nanti, di mana Tuhan Yesus bertahta di sana, ya. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mereka yang selama hidup melayani Tuhan dengan benar akan menggantikan mereka dalam pemerintahan di udara itu. Kepada masing-masing diberikan kekuasaan atas kota-kota di atas bumi sebagai bagian dari invisible government, ya, atau pemerintahan yang tidak kelihatan itu, ya. Nah, nanti di kerajaan 1000 tahun itu akan digelar, ya, pengadilan hamba-hamba Kristus. Ini telah dilakukan sebelum perjamuan kawin anak domba Allah itu, ya. Jadi sebelum terjadi perkawinan anak domba Allah, digelar dulu ini pengadilan hamba Kristus itu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Ya. Nah, saudara, pengadilan Kristus. Apa itu pengadilan Kristus? Nah, mungkin bayangan Anda kayak pengadilan yang mengadilin siapa itu kemarin tuh, ya, si Peggy, gitu loh. Wah, yang heboh, ya loh, yang sebut Peggy Perong atau apa itu, ya, pengadilan seperti itu. Nah, bukan saudara, ya, pengadilan hamba-hamba Kristus itu bukan begitu. Dalam bahasa aslinya dipakai kata bema, ya. Nah, kalau Anda lihat ya, ada kadang-kadang di TV-TV itu ada acara, ya, yang memberikan apresiasi kepada orang-orang yang berhasil, ya, yang punya prestasi gitu, ya. Nah, lalu mereka diundang sudah dalam acara itu. Lalu dipanggil ke depan, ya, diumumkan. Pemeran aktor, ya, terbaik gitu, ya. Si A maju, ya. Naik ke panggung itu. Ya, nah, lalu diberi apa? Diberi piala itu. Nih, kamu baik, ya. Lalu ada juara keduanya, juara ketiga dan sebagainya. Jadi pemberian award, ya. Jadi pemberian apa namanya? Anugerah kepada mereka itu. Mereka diberikan anugerah menurut kapasitasnya. Ya. Ada yang diberi kekuasaan atas 2 kota, 5 kota, 10 kota, 20 kota, dan sebagainya. Menurut apa? Menurut kondisinya orang itu. Nah, kapan itu saudara? Ya, bisa dikumpulkan oleh orang-orang itu, sehingga ketika masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu, orang itu didapati layak untuk menerima, itu, kekuasaan atas beberapa kota itu. Saudara, apa yang kita lakukan hari ini untuk Tuhan, ya? Alkitab berkata, saudara, kalau Anda melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya, upahnya bukan di dunia ini. Upahnya di surga nanti. Kumpulkanlah harta di surga. Apa itu artinya? Ya, jangan mengharapkan kembali, ya, dari orang-orang itu. Kalau Anda sudah mendapatkan pujian dari orang yang Anda tolong, ya upahmu hanya dipuji oleh orang itu. Nah, saudara, banyak orang kadang-kadang itu kan memilih-pilih, ya, kalau menolong orang gitu, ya. Nah, kira-kira orang itu nanti kalau saya tolong dia gitu, ya, orang itu memuji saya atau enggak. Nah, kalau ada orang yang kita tolong, memang Tuhan suruh Anda tolong orang itu dan orangnya enggak berterima kasih pada Anda jengkelnya luar biasa, betul? Kurang ajar tuh, udah ditolong, enggak tahu terima kasih. Sebenarnya Anda enggak boleh berpikir seperti itu. Tugas Anda saja menolong dia, betul? Nah,
Tuhan yang mencatat. Memang di dunia kamu nggak dapat upahnya. Ya, aku hitung nanti di kerajaan 1000 tahun kok. Ya, makanya saudara, orang-orang yang mulai rajin melakukan tugas pelayanan di muka bumi ini, hidupnya didedikasikan untuk Tuhan, ya, dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Untuk apa sih sebenarnya? Banyak orang kadang-kadang dalam apa ya, motivasi dalam melayani itu kadang-kadang hanya bersifat apa ya, duniawi saja. Ya, yang sekarang saja. Ada orang melayani ya supaya populer ya dan sebagainya. Supaya dibilang hebat dan sebagainya. Nah, ada juga yang melayani dianggap itu profesional bagi pekerjaan, sumber income mereka dan sebagainya. Nah, ada beberapa orang mungkin pernah tanya sama saya, Pak Gideon kenapa rajin melayani Tuhan? Saya sedang mengumpulkan reward. Ya, saya sering bilang sama murid-murid, yuk kita berlomba. Nanti kalau kita ketemu Tuhan di kerajaan 1000 tahun, ya, kira-kira kamu jadi apa nanti di sana? Ya, minimal saya jadi wali kota lah, gitu ya. Ya, wali kota, ya, wali kota mana? Ya, wali kota Depok, wali kota lah, paling enggak ya. Nah, pokoknya punya jabatan lah, dipercayakan artinya. Ya, jangan nanti di sana Anda masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun tapi jadi Pak Ogah. Gak ada kerjaan di sana gitu ya. Sementara teman-teman Anda mereka punya jabatan ini walaupun cuma jadi RT ya. Nah, RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat ya. Ayo mulai ya. Nah, kalau Anda bisa jadi gubernur, ya baguslah. Ya, tergantung Anda giat enggak melakukan sesuatu untuk Tuhan, ya. Nah, semua itu nanti diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, dari situlah penilaian Allah. Ya, sabaslah ya hambaku. Engkau layak untuk memerintah atas 10 kota dan sebagainya. Nah, saudara, tadi tentang cerita bahwa iblis itu pemerintahannya ada di udara, itu bisa kita lihat dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, di udara, ya. Nah, sekarang tentang penobatan Tuhan Yesus jadi raja. Itu pernah Tuhan bikin sebuah perumpamaan, ya. Ilustrasinya, ya, perumpamaan yang Tuhan paparkan kepada murid-muridnya ditulis dalam Lukas 19 ayat 12 sampai ayat 15. Ini menarik sekali, saudara, ya. Jadi yang cerita Tuhan Yesus, bukan? Kalau Tuhan Yesus cerita, pasti nggak bohong. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebuah acuan atau dasar untuk kita bicara tentang apa nanti yang terjadi ketika Tuhan Yesus menjadi raja di kerajaan 1000 tahun nanti. Lalu ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ya. Nah, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya. Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Setelah dinobatkan menjadi raja, ya, ketika ia kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ya, ini cerita bagus sekali. Ya, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ya, nah, saudara, siapa yang dinobatkan jadi raja itu? Sebenarnya Yesus itu sedang cerita tentang dirinya sendiri. Ya, dinobatkan menjadi raja. Ya, jadi
ada yang menobatkan menjadi raja. Siapa yang menobatkan? Bapaknya. Allah Bapa menobatkan Yesus menjadi raja. Tapi sebelum dia pergi ke negeri yang jauh itu, ya, sebelum Yesus itu diangkat ke surga, ya. Sekarang dia kan ada di sana nih. Sebelum itu, ya, dia memberikan, ya, dia punya 10 mina nih ceritanya. Lalu dibagikan kepada 10 hambanya. Ya. Jadi 10 mina dibagikan kepada 10 hamba. Satu hamba dapat berapa? Enggak dapat 10, ya. Dapat satu-satu. Ya. Jadi setiap orang yang jadi hamba itu dapat 1, ya. Lalu setelah Tuhan itu datang, ya, dari negeri yang jauh itu, dia memanggil kembali, ya, hamba-hambanya itu. Lalu apa? Hitungan nih. Setelah dinobatkan jadi raja itu, amin ya. Jadi setelah Yesus menjadi raja, itu artinya dinobatkan, lalu ada hitungannya. Dia nanya, ingin mengetahui tentang berapa hasil dagang mereka masing-masing itu. Jadi mina yang diberikan itu harus menguntungkan yang memberi itu. Nah sekarang saya mau tanya pada Bapak Saudara, ya, mina sama talenta itu beda. Ya, kalau talenta ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1, bukan? Menurut kemampuannya, menurut kesanggupannya, diberi 5, diberi 2, diberi 1. Tapi mina itu semua 10 orang itu dapat 1. Apa itu mina? Kalau talenta itu talentnya, ya. Nah, ada orang nih dalam pelayanan, ya, ada yang bisa WL, ada yang bisa main musik, ya, ada yang bisa khotbah, ada yang bisa jadi asyir, pokoknya all round lah, ya, apa aja. Pokoknya dia sendiri gitu ya, dari depan gitu sampai belakang, dia nanti kolektor yang narik juga, itu dia ngepal gerejanya semua. Jadi dia sendiri semuanya, multi talent. Ya, wah itu mungkin dibilang dapat 5 kali ya, ya talentnya banyak ya. Tapi ada yang cuma 1, bisanya cuma khotbah aja gitu ya, bisa nyanyi tapi nggak bisa main musik, bisa main musik tapi nggak bisa nyanyi, karena suaranya fales dan sebagainya ya. Nah itu talent ya, talenta namanya, talent ya. Tapi mina itu bukan talenta. Mina itu apa? Mina itu adalah Roh Kudus. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika engkau lahir baru, Bapa memetraikan Anda dengan Roh Kudus, bukan? Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus itu, di dalam dirinya ada 1 Roh Kudus. Pak, jadi Roh Kudusnya banyak ya? Kan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus kan sudah melihatan. Jadi Roh Kudusnya bermelihat-melihat. Nah, saudara, ya, itu roh ya. Nah, seperti Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda. Semua orang dimasukin oleh Tuhan Yesus ya. Kalau tanya, Bu Febe, Tuhan Yesus di mana? Di hati saya. Pak Kes, Tuhan Yesus di mana? Di hati saya. Bu Nastiti, Tuhan Yesus di mana? Di hati saya. Bu Eva, Tuhan Yesus di mana? Di hati saya. Kalau yang ditanya 10 orang, ya, dan mereka menjawab, Yesusnya di hati. Berarti Yesusnya 10 ya? Enggak. Yesusnya tetap 1, betul? Nah, ya. Nah, jangan terkecoh di sini, ya. Jadi Roh Kudusnya 1 diberikan kepada 10 orang itu. Setiap orang menerima 1 mina. Mina itu Roh Kudus. Semua orang yang terima Roh Kudus ada konsekuensinya. Ketika Yesus itu telah dinobatkan menjadi raja, nanti ditagih. Anda tahu?
Roh Kudus itu adalah roh yang diturunkan untuk menolong Anda, betul? Banyak hal yang bisa Anda lakukan kalau Anda dibantu oleh Roh Kudus itu. Tapi banyak orang Kristen males minta bantuan kepada Roh Kudus. Bahkan didorong oleh Roh Kudus nggak mau bergerak sama sekali. Sehingga nggak menghasilkan apa-apa. Roh Kudus hanya menjadi keren-kerenan, aksesoris di dalam dirinya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu minimal harus menjadi saksinya Tuhan. Kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Artinya, setiap orang yang menerima Roh Kudus harus memenangkan jiwa. Berapa jiwa yang Anda selamatkan? Berapa jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan? Nah, ketika Anda menyelamatkan orang, artinya Roh Kudus akan ada di dalam orang itu juga, betul? Sekarang boleh dihitung berapa orang yang Anda diselamatkan itu. Nanti hitungannya itu loh. Minamu berkembang, betul? Dari mina 1 yang ada di dalam dirimu itu, sekarang mina itu ada di beberapa orang yang Anda selamatkan, yang Anda bawa kepada Tuhan. Itu namanya mengembangkan mina. Amin. Beda dengan mengembangkan talenta. Ya, mengembangkan mina. Mina adalah Roh Kudus, talenta adalah skill, ya. Atau talent Anda. Ya. Oke, lanjut ayat 16 dan ayat 17. Nah, sedikit pelan-pelan ya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ya. 1 mina jadi 10. Dia mendapatkan anugerah. Rewardnya dihitung. Lalu Tuhan mempercayakan atas 10 kota. Kapan itu? Ketika pemerintahan di alam roh itu sudah mulai terjadi. Di situ ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Kalau Anda nggak menghasilkan apa-apa, di bumi sudah menjadi karyawan yang diperintah terus sama bosnya, ya, sampai bosen-bosen, perintahin terus. Di sana pun nanti masih diperintah-perintah lagi. Nah, ya, ayat 18 sampai 19, ya, lihat lanjutnya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ya, yang dapat 10 atas 10 kota. Yang 5 menghasilkan 5 atas 5 kota. Amin. Nah, saudara, kembangkan Roh Kudus di dalam dirimu. Dengan mempertobatkan banyak orang, Anda memultiplikasikan Roh Kudus itu. Nah, itu nanti saudara akan dihitung oleh Tuhan. Yuk saudara rajin-rajin ya, memenangkan jiwa. Saudara, gereja yang besar, ya, yang jemaatnya ribuan orang, belum tentu, ya, gembalanya itu yang menggembalakan itu disebut pemenang jiwa, belum tentu. Banyak orang kadang-kadang dari kampung, ya, dia pindah ke kota. Dia sudah jadi orang Kristen kan? Sampai itu masuk gereja mereka. Lalu masuk situ suruh ngisi database. Jadi jemaat mereka. Jadi jemaat mereka. Yang memenangkan jiwa siapa? Pendeta yang ada di desa itu. Jadi nanti adil sekali nih. Ya, pengadilan hamba-hamba Kristus itu. Siapa? Jadi kalau saya memenangkan jiwa, itu ada meterainya, ada tandanya. Ini yang memenangkan Gideon nih. Walaupun nanti jadi jemaatnya siapa, nggak peduli. Ya. Nah, gembala yang menggembalakan itu, ya,
Ya paling enggak dia enggak dapat rewardnya dari Allah nanti di kerajaan 1000 tahun, ya dia dapat persepuluhan dan kolektornya aja. Karena masuk gereja mereka. Nah, ini gambarannya. Jadi jangan Anda mikir, wah kalau itu gerejanya 1000 orang, nanti dia memerintah atas 1000 kota ya. Belum tentu, ya. Apalagi kalau jemaat itu jemaat mutasi gitu ya. Wow, dari gereja satu pindahin ke sana dan sebagainya. Nggak pernah ada pemenangan jiwa, ya. Kalau toh mereka mengadakan baptisan, baptisan ulang kadang-kadang seperti itu ya. Padahal dulu sudah dibaptis sama pendeta yang memenangkan itu. Nah, sekarang kita lihat, ya, berapa kali Anda memenangkan jiwa? Hitung, coba, ya. Saya akan melayani, ya, kadang-kadang dipanggil ke rumah, gitu ya. Satu keluarga kadang-kadang. Saya awalnya kenal satu orang, yang lainnya masih Buddha, ada yang masih Muslim dan sebagainya. Saya kabarkan, saya nggak ngomong tentang pindah agama. Saya memperkenalkan Kristus kepada mereka. Karena jalan ke surga itu bukan agama. Jalan ke surga itu adalah one way ya, yaitu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya ajak percaya kepada Yesus. Bukan pindah agama. Percaya Yesus. Nah, ketika dia mau percaya kepada Tuhan Yesus, lalu saya bimbing gitu ya. Lalu saya serahkan kepada gereja kalau dia udah mantap dan sebagainya. Ya sudah. Nah, disinilah hitungannya siapa nanti? Yang disebut memultiplikasi mina itu. Ya saya. Saya memperkenalkan dari dia nggak kenal Yesus, akhirnya sampai dia mengenal Yesus tersebut. Amin. Yuk rajin-rajin ya. Memenangkan jiwa untuk Tuhan. Upahmu di surga. Rajin-rajin. Nah, hitungannya ada di situ itu. Semakin Anda rajin melayani dan memenangkan jiwa-jiwa, wah itu upahnya luar biasa. Ya, oke, kita lihat lagi. Di dalam kerajaan 1000 tahun nanti, ya, setelah pengadilan dari hamba-hamba Kristus itu dilakukan, lalu ya terjadi pesta perjamuan perjamuan kawin, ya, Matius 25 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Nah, baca sama-sama ya. Oke. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya, ya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, ini masih berkesinambungan dengan pengadilan hamba Kristus tadi ya. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak melipat gandakan minanya? Mereka dilemparkan ke ratap dan kertak gigi. Nggak mendapatkan reward, nggak dipanggil. Apa itu ratap dan kertak gigi? Ya. Ratap dan kertak gigi itu bukan neraka, saudara. Ya, tempat dan ratap kertak gigi, ya, di manakah tempat ratap dan kertak gigi sebenarnya? Ini bukanlah neraka api yang kekal, karena di sana tak ada fasilitas lagi untuk orang menyatakan emosi mereka. Jiwa yang dibakar di sana mengalami disintegrasi, ya, tak ada sarana untuk menyatakan perasaan roh lagi. Tempat kertak gigi ini adalah bagian dari surga juga. Tetapi yang terjauh letaknya dari Tuhan. Sehingga mereka diam dalam kegelapan. Walaupun mereka masih dapat memandangi Abraham dan nabi-nabi berpesta makan. Ya, coba Anda lihat nih. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, jadi masih bisa melihat nih, ya, anak-anak Abraham, orang-orang yang percaya itu yang duduk makan pesta bersama-sama itu. Nah, nanti di kerajaan 1000 tahun
akan diadakan pesta perjamuan kawin anak domba. Matius 22 ayat 11 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ya, nah saudara, istilah tentang ratap kertak gigi itu ya dimunculkan beberapa kali. Ya, ketika pengadilan hamba-hamba Kristus, mereka yang tereliminasi karena tidak mampu memultiplikasikan Roh Kudus atau mina dalam dirinya, mereka dilemparkan ke sana. Ya, nah, ketika pesta itu diadakan, saudara, lalu pemilik pesta ini, ya, jadi raja pemilik pesta ini yang bikin pesta itu, dia menemui tamu-tamunya, ya, disalami gitu ya. Ya, makasih ya sudah datang. Makasih ya sudah datang gitu ya. Ya, makasih ya sudah datang gitu ya. Salami. Ketika dia nyalami tamu-tamunya itu, didapati ada satu yang nggak pakai baju pesta. Ya. Nggak pakai baju pesta. Nah, baju pesta itu adalah kain lenan halus, yaitu perbuatan orang-orang baik, ya, orang percaya. Itu nggak pakai baju pesta. Lalu diperkarakan, ya, kenapa kamu nggak pakai baju pesta? Dan bagaimana kamu bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta itu? Yang ditanya itu diem saja, ya, nggak bisa bohong, ya. Kalau yang nanya saya mungkin masih bisa bohong alasan ini dan itu. Iya Pak Gideon, saya sih sudah beli itu ya. Saya cuci, saya jemur di pagar gitu. Hilang, saya ambil pemulung gitu ya. Bisa beralasan seperti itu. Iya kemarin saya permak Pak gitu ya. Tapi tukang jahitnya tutup gitu ya. Dan saya nggak bisa ngambil gitu ya. Maaf ya. Di depan raja, segala raja ini ya, Tuhan Yesus ini, mereka nggak bisa bohong, sehingga nggak bisa menjawab apapun juga, hanya diam saja. Nah, akhirnya apa? Panggil Al-Quds, bawa ke tempat yang namanya ratap dan kertak gigi itu, di tempat yang gelap itu. Saudara, tempat ratap kertak gigi itu adalah tempat penyesalan. Amin. Baju pesta bicara tentang perbuatan. Mina, ya, yang dimultiplikasikan. Nah, yang males, ya, nanti juga akan dilemparkan ke sana. Sehingga ketika ketemu dan hari itu tiba, mereka akan menyesal. Kenapa dulu saya nggak rajin cari jiwa? Kenapa saya nggak punya berbuat baik dulu itu? Kenapa saya masih egosentris dulu dan sebagainya, ya? Nah, di sini jangan sampai saudara kita menyesal kemudian. Kita harus berpikir lebih jauh untuk kehidupan nanti itu. Apa yang kita lakukan, saudara? Itu bukan hanya melulu untuk kebutuhan kita hari ini. Tuhan bilang, ya, jika ada makanan itu cukup. Selebihnya, saudara, arahkan hidupmu untuk pada perkara-perkara yang punya nilai kekal di hadapan Tuhan. Amin. Ya, Lukas pasal 13 ayat 24 sampai 25. Tuhan Yesus memperingatkan, ya. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ya, ayat 26.
Sampai 28. Lalu kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hei kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan ketak gigi. Ketika kamu melihat Abraham dan Ishak, Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Ya, nah, saudara, ini bicara tentang orang-orang yang melayani. Ya, jangan asal melayani. Melayani Tuhan itu harus nurut maunya Tuhan. Ya, Matius pasal 7 kalau Anda melihat. Pada hari terakhir nanti ada orang berseru-seru. Bukankah aku yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Aku nggak kenal kamu, betul? Hei kamu pembuat kejahatan, sama nggak dengan ayat tadi? Sama. Kenapa nggak dikenal? Padahal melakukan mujizat, bernubuat demi nama Yesus. Pasti hamba Tuhan dong. Karena yang dilakukan itu bukan agendanya Tuhan. Ya. Itu maunya dia sendiri. Nah, ide gagasannya sendiri. Lalu dipersembahkan kepada Tuhan. Semua yang bersumber dari daging itu enggak laku di hadapan Tuhan. Tuh. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita harus nangkep dulu. Jadi orang yang melayani itu harus tanya, Tuhan, engkau mau apa? Jangan Anda bilang, Tuhan, engkau mau ini enggak? Bagus kan? Tolong ya Tuhan, dukung ya. Ya. Kasih fasilitasnya ya. Supaya berhasil ya. Urapi ya. Idenya siapa? Saudara, kalau orang diajak untuk mengerti kehendak Tuhan, itu malesnya luar biasa. Tapi kalau diajar, ya toh, disuruh untuk berpikir, kamu punya ide apa, ini dan itu gitu, semangatnya luar biasa. Untuk Tuhan. Ya. Itu survei membuktikan. Kalau disuruh duduk di kaki Tuhan seperti Maria, dengar apa yang Tuhan mau. Malesnya luar biasa. Coba Anda lihat ya. Kalau orang diajak penginjilan gitu ya, lakukan gini ya, bakti sosial itu dan sebagainya. Wow, semangat luar biasa. Walaupun harus keluar ongkos sendiri, duit sendiri itu dan sebagainya. Tapi kalau diajak doa puasa gitu ya, yang datang bisa dihitung jari, amin. Yuk kita doa semalam-malaman yuk, untuk mencari kehendak Tuhan. Yang datang cuma Bu Eva. You know? Ya, cuma beberapa orang aja ya gitu ya. Tapi kalau diajak yang spektakuler, yang wow gitu, waduh, seneng ya. Pak, aku mau ini, Pak, aku mau begini. You know. Boleh enggak Pak, saya lakukan ini, kalau macam gitu. Kenapa? Karena aku mau. Nah, nanti kena tadi itu. Ya, dibuang. Kenapa? Enggak dikenal oleh Tuhan. Amin. Enggak dikenal oleh Tuhan. Anda dikenal karena Anda pelaku firman. Amin. Jadi bisa disimpulkan begini Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk memasuki sistem kerajaan surga, diperlukan penyaringan yang ketat. Tak semua orang dapat berada di sana semau mereka. Setiap orang harus melalui pengudusan untuk dapat memasuki kelas para penguasa. Mereka yang belum menjadi orang percaya masih akan berada di muka bumi selama 1000 tahun untuk dikuduskan. Untuk dimurnikan lagi sebelum mereka dapat memasukin keadaan yang kekal. Jadi ada screening, ada penyaringan yang ketat sekali. Amin. Gak semau mereka sendiri. Ya. Nah, harus rela dikuduskan, dikhususkan untuk Allah itu loh. Tujuannya apa? Untuk dapat memasuki kelas para penguasa. Siapa di sini mau memerintah bersama Yesus? Anda harus dikuduskan kan? Dikuduskan apa nih? Dikhususkan untuk Tuhan. Caranya apa? Berhenti berpikir sendiri, adopsi keinginan Tuhan dalam hidup Anda.
nanti apa yang Anda lakukan itu spesial. Betul ya? Karena apa? Ini bukan ide manusia. Ini adalah idenya Tuhan. Amin. Ya. Selama kerajaan 1000 tahun ini, Bapak katakan, aku melatih orang-orang benar yang terdahulu sebagai penguasa-penguasa yang menjalankan kerajaanku. Itu adalah fase kedua dalam rangka pendidikan yang aku kerjakan agar kelak aku memiliki pelayan-pelayan yang terdidik dan terlatih dalam kerajaanku yang di surga. Perhatikan, bagaimana aku merencanakan tingkat-tingkat pendidikan untuk anak-anakku yang ingin dilibatkan ke dalam sistem kerajaanku. Anakku akan meninggikan setiap orang yang mempercayakan dirinya kepadaku. Aku akan menolong ya setiap orang yang mau menolong orang lain. Nah, saudara, jadi ada tingkat-tingkat pendidikan ya yang Tuhan sedang ajarkan. Tuhan mau melibatkan kita semuanya ke dalam sistem kerajaannya itu. Nah, Bapak Saudara, kita lihat ya, paling enggak kita memiliki gambaran nih tentang kerajaan 1000 tahun atau kerajaannya Tuhan Yesus. Kerajaan itu nanti ya, bagi orang-orang yang rapture nih khususnya ya, memerintah bersama dengan Tuhan Yesus itu ada dasarnya. Ya, kenapa kita bisa memerintah bersama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun itu? Dan kerajaan 1000 tahun itu adalah permulaan dari nantinya akan terjadinya langit baru, bumi baru itu nanti. Oke, puji Tuhan, tentang Millennium Kingdom atau kerajaan 1000 tahun sudah selesai ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.